Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslimi min Adhkaril Kitabi wa Sunnati beserta penjelasannya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan Du'aul Karb, yaitu doa ketika tertimpa bencana, doa ketika kesusahan yang sangat berat. Di antaranya adalah yaitu doa yang nomor 4, karena kita sudah membaca doa yang pertama, kedua dan ketiga. Doa yang nomor 4, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini adalah doa ketika seseorang terkena musibah yang berat dan dahsyat, baik musibah dalam keluarganya atau musibah terhadap hartanya atau musibah terhadap dirinya. Musibah terhadap keluarganya seperti kehilangan orang yang sangat dicintai, seperti orang tua, suami atau istri atau anak. Atau tertimpa musibah dalam hartanya, hartanya hangus, hancur, kena kerugian yang luar biasa dan semacamnya. Atau musibah pada dirinya dengan kecelakaan sehingga mungkin sebagian anggota badannya hilang, tidak berfungsi dan semacamnya. Dan juga bencana-bencana yang berat lainnya. Maka pada saat itu ada beberapa zikir yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibaca, yaitu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari seorang sahabiyah, yaitu Asma'u bintu Umais radhiyallahu anha. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala u'allimuki kalimatin taqulinahunna indal karb. Tidakkah aku ajarkan kepadamu satu kalimat kamu ucapkan ketika musibah yang berat, ketika bencana yang berat, yaitu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Zikir ini cukup pendek dan mudah dihafal, akan tetapi sering lupa ketika terkena musibah. Dihafal mudah, tetapi sering lupa ketika terkena musibah. Nah, ini termasuk musibah. Lupa berzikir ketika musibah adalah musibah. Ini mungkin bisa ditirukan, saya baca.
Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi cara bacanya Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Siapa yang coba membaca tanpa ngerepek? Nggih. Semoga kita ingat ketika waktunya. Yang jadi masalah itu bukan tidak hafal, yang jadi masalah adalah lupa ketika waktunya. Terutama ketika seseorang terkena musibah itu blank, lali, lupa semuanya. Ini musibah yang semoga tidak menimpa kita. Padahal pada saat itu, kondisi musibah yang berat, itu manusia sangat membutuhkan sandaran. Dan semua sandaran sudah hilang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kesusahan, yang diingat pertama kali keluarganya. Siapa keluarga saya yang bisa bantu? Kemudian teman-temannya, siapa teman-teman saya yang mau bantu? Kemudian tetangganya, siapa tetangga saya yang bisa dimintain pertolongan. Padahal yang siap selalu memberikan pertolongan dan bantuan itu Allah Ta'ala. Dijadikan yang paling terakhir. Ini musibah. Ya. Taib. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Adapun makna dari doa ini yaitu Allahu Rabbi. Artinya ya Allah Tuhanku. La usyriku, aku tidak menyekutukan bihi dengannya syai'an, terhadap suatu apapun. Dan ini doa sesuai dengan kondisi orang yang terkena musibah yang sangat. Dia selalu memanggil siapa yang bisa dijadikan sandaran. Kalau yang biasa jadikan sandaran bapaknya, dia ya bapak. Ya. Yang biasa dijadikan sandaran ibunya, manggilnya apa? Bu. Yang dijadikan sandaran suaminya, bilangnya apa? Aduh mas, kamu kemana? Kan gitu. Aduh mas, seandainya kamu masih ada. Dan seterusnya. Dan seharusnya seorang muslim dan seorang mukmin, apapun kondisinya, Allah Ta'ala menjadi sandaran bagi dia. Sehingga ketika terkena musibah yang sangat berat, dia langsung otomatis mengatakan, Ya Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Ya. Baik, teman-teman rahmani wa rahmakumullah. Ya. Maka hendaklah kita menyeru dan memanggil Allah Ta'ala dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi musibah yang berat. Karena manusia, kalau kita terjadi musibah, itu pada kemana? Pada menyingkir. Kenapa pada menyingkir? Takut ketularan musibahnya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika seorang hamba yang terkena musibah itu mencarinya, bersandar kepadanya. Dan juga dalam hadis ini, dalam doa ini, yaitu ikrar, pengakuan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya yang memiliki makna, yang telah menciptakan, yang memiliki, dan yang memberi rizki kepada kita. Allah lah yang menciptakan diri kita, menciptakan musibah yang menimpa kita. Dan Allah pula lah yang memiliki kita dan memiliki semua apa yang kita miliki itu milik Allah Ta'ala.
Dan ketika kita tertimpa musibah, artinya Allah telah mengambil apa yang Dia berikan kepada kita. Dan juga Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Ini pengakuan Allah Ta'ala sebagai Rabb kita. Dan juga ikrar terhadap tauhid, bahwa dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita atau seorang hamba tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tertimpa musibah yang berat itu perumpamanya seperti orang tenggelam. Tenggelam di sungai atau di laut, dia akan berpegang dengan apapun yang bisa dia pegang supaya selamat. Nggak tahu itu kayu, ketebok, ular, buaya, yang penting bisa dipegang, dipegang. Itu orang tenggelam. Lah orang yang kena musibah yang berat, kebanyakan dan rata-rata akan melakukan apapun supaya dia bisa keluar dari musibahnya. Bahkan terkadang melakukan perkara yang di luar nalar, ya, perkara di luar nalar. Sampai anak pernah ketemu, subhanallah, ketemu cerita dengan orang yang terkena musibah berat, kisah nyata. Jadi dia seorang pengusaha, kemudian bangkrut, usahanya habis semuanya. Usahanya habis semuanya, rumah, kendaraannya terjual semuanya, atau tertahan, tidak bisa diapa-apakan. Karena apa? Karena ditahan oleh para piutangnya. Orang yang ngasih hutang ini menahan rumah-rumahnya, menahan propertinya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah nggak ada kerjaan lagi, sampai dia dengar, setiap dengar kabar di sana ada orang yang bisa menolong, langsung dia datangi. Ternyata enggak, tinggal dengar sana, semua didatangi. Sampai dia cerita sendiri, datang suatu tempat padepokan, nggak tahu seperti apa. Di situ disuruh melakukan ritual aneh-aneh. Nggak tahu itu syirik, nggak tahu itu apa, nggak peduli, yang penting bisa keluar dari musibahnya. Sampai malam-malam harus lulup, harus tenggelam, menyelam itu dilakukan, mandi kembang dan semuanya dilakukan. Itu kondisi orang yang terkena musibah berat, ya. Makanya ikrar kepada tauhid, ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat ditekankan ketika kondisi musibah yang sangat berat, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang apa? Yang terlarang, bahkan perbuatan yang syirik. Apalagi akhir-akhir ini banyak kasus kena musibah hutang, hutang apa? Pinjol. Tengok kanan, tengok kiri, sudah nggak ada yang dipegang, lupa sama Allah Ta'ala, akhirnya apa? Kendat. Antum tahu kendat ya? Berapa banyak orang bunuh diri, gantung diri gara-gara pinjol. Belum lagi judi online-nya, itu juga menghabiskan segala-galanya, terkena musibah, ya. Nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia melakukan apa? Perbuatan di luar nalar. Ini pentingnya tauhid, ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kondisi-kondisi yang sangat urgen, sangat dibutuhkan, ya. Maka disunahkan membaca doa ini ketika seorang terkena musibah yang berat, ya. Allahu Rabbi
la usyriku bihi syai'a. Teman-teman rahimani rahimakumullah. La usyriku, aku tidak menyekutukan bihi dengannya syai'an terhadap suatu apapun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini yaitu ikrar terhadap tauhid rububiyahnya Allah Ta'ala dan tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini, doa ini tidaklah menunjukkan diperbolehkan zikir dengan lafaz tunggal. Apa itu zikir dengan lafaz tunggal? Allah, Allah, Allah 100.000 kali. Antum pernah dengar orang zikir Allah, Allah 100.000 kali? Setiap 100 sekali nafas. Loh, iya. Allah, 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 Allah. Enggak, sekali nafas 100. Baru ngambil nafas lagi 100. Jadi 100.000 100 kali nafas. Nah, ini mereka lakukan. Ya. Dan hadis ini tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Karena tidak ada satupun zikir dengan lafaz tunggal, lafaz mufrad. Orang zikir lafaz mufrad kan Allah, 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 atau ghafar, 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 sitir, sitir, sitir. Terus itu tidak disyariatkan. Sebagian berdalil dengan semacam hadis ini. Ini adalah lafaz mufrad Allah, Allah Rabbi. Ini bukan lafaz mufrad, ini lafaz yaitu lafaz yang memiliki makna. Karena Allahu Allah itu secara bahasa takdirnya adalah ya Allahu, ya Allahu. Kemudian ya-nya dibuang. Langsung disikat Allah, Allah. Ya. Yang pertama nida, yang kedua adalah taukid. Ya Allah, ini nida, menyeru memanggil Allah Ta'ala. Ya Allahu anta Rabbi. Allah yang kedua adalah taukid. Ya. Taukid itu menguatkan lafaz yang pertama. Dan jumlah kamilah yaitu kalimat yang sempurnanya adalah Allahu Rabbi. Apa artinya Allahu Rabbi? Ya Allah, engkau Tuhanku. Ini bukan lafaz tunggal. Sedangkan lafaz tunggal Allah, Allah, Allah. Apa artinya? Enggak ada artinya. Dan maksudnya juga enggak ada. Maksudnya itu memuji atau maksudnya itu meminta, memohon. Karena dalam zikir itu hanya mengandung dua hal, pujian dan permohonan. Ya, pujian dan permohonan. Sedangkan lafaz tunggal Allah, Allah, apa yang terkandung di dalamnya? Dia pujian? Enggak. Antum kalau punya apa namanya? Orang yang antum hormati, antum ketika memujinya, namanya sebagai contoh namanya Yusuf, antum manggil Yusuf, Yusuf, Yusuf gitu, faham nggak? Nggak faham. Tapi kalau terkandung pujian Yusuf orang dermawan, Yusuf orang baik, faham nggak? Faham. Memiliki makna dan maksud. Demikian juga dalam doa dan zikir. Itu mengandung dua hal, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permintaan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apapun mengandung dua hal ini, termasuk dalam doa yang kita baca barusan tadi, Allahu, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini pujian, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sini jelaskan ya, takdirnya ya Allah farrij anni ma bi minal karb fa anta rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, ya Allah, ya,
keluarkanlah aku dari musibah yang berat ini. Engkau adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukan denganmu terhadap sesuatu apapun. Karena doa ini adalah tentang apa? Kondisi seseorang terkena musibah yang berat. Wallahu taala a'lam. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan ya. Zikir yang nomor 36 yaitu du'a'u liqa'il aduwi wa dzis sultan. Doa bertemu musuh dan orang yang memiliki kekuasaan. Al-adu musuh, dzis sultan orang yang memiliki kekuasaan, yang berkuasa. Yaitu siapa orang yang memiliki kekuasaan? Yaitu yang menguasai satu negara seperti raja, presiden dan semacamnya, atau orang yang memiliki kekuasaan di satu wilayah seperti apa? Orang yang memiliki kekuasaan di satu wilayah seperti preman. Nah, ini preman pasar sini, preman terminal sini. Dia punya kuasa di situ, nggak ada yang berani sama dia. Ini termasuk apa? Dzis sultan, orang yang memiliki kekuasaan. Tidak harus pemimpin. Ya. Intinya dia punya kekuasaan, ya, nggak ada yang berani sama dia. Ya. Taib. Nah, ketika bertemu orang-orang seperti itu, musuh dan orang yang punya kekuasaan, kita disunahkan untuk membaca beberapa doa. Di antaranya yang pertama adalah qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya. Coba bisa ditirukan ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Sekali lagi ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, tafadhol. Ada yang mau baca atau menghafal? Yes, nggak apa-apa baca. Ya, tafadhol. Naam. Ada lagi? Ya, tafadhol. Nah, barakallahu fiik. Baik. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim dari seorang sahabat yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takut terhadap suatu kaum, beliau mengucapkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah ya. Ini dalam menghadapi siapapun orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini banyak macamnya ya. Terutama pemimpin-pemimpin yang zalim dan semena-mena, yang kita khawatir dan takut dari kezaliman dia. Atau penguasa daerah, penguasa wilayah, penguasa tempat ya. Kalau kita bertemu dengan dia atau kelihatan dari jauh, wah ini ada orang Arab apa mau malak, kita mau menghindar nggak bisa. Ingat doa ini.
Sebelum ketemu baca apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Penjahat. Ada penjahat menghadang, begal ini. Nah, doa baca ini, baca doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Atau ketemu orang yang mencurigakan. Ini siapa ini? Curiga ini. Mau berbuat buruk dan semacamnya, dia punya kekuatan, bawa senjata dan semacamnya. Doa ini, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bi'inillahi ta'ala, Allah ta'ala akan menolong kita, membela kita, dan akan menyingkirkan gangguan yang dia lakukan. Taib. Adapun artinya, maknanya Allahumma, artinya ya Allah, inna sesungguhnya kami naj'aluka menjadikan engkau fi nuhurihim, di ulu hati mereka. Maksudnya adalah bahwa nahar ini ya, ulu hati. Jadi kalau dada, atasnya dada ini namanya nahar. Ada deklok ini, itu namanya nahar. Di bawahnya leher. Nah, nahar ini kalau onta, ini ditusuk, kalau menyembelih ini ya ditusuk. Ditusuk kemudian ditarik. Itu namanya nahar. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu dari kalimat nahar. Artinya apa? Menusuk bagian sini, di atasnya dada, bawahnya leher. Nah, ini Allahumma ya Allah, aku menjadikan engkau di ulu hati mereka untuk menghadapi mereka, menjadikan engkau di hadapan mereka untuk menghadapi mereka. Ya. Dan ini disebutkan nahar secara khusus, ulu hati secara khusus, ya, itu karena ketika seseorang ingin berduel, ya, melakukan duel, yang diajukan apanya? Membusungkan apa? Dadanya, gini diajukan gini kan? Orang kalau ingin berduel. Nah, demikian juga ketika ketemu orang yang punya kekuasaan dan kekuatan, seolah-olah berhadapan dengan orang yang ingin berduel. Nah, ketika hal itu terjadi, kita mengajukan Allah Ta'ala yang akan mewakili kita untuk menghadapi mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ketika Allah Ta'ala yang menghadapi mereka, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Nah, maksudnya adalah kami memohon kepadamu, ya, untuk menghadapi mereka dari manapun mereka datang. Menghadapi mereka ketika mereka ingin menyerang kami, menghadapi mereka ketika mereka ingin membunuh kami, menjadikan engkau di hadapan mereka ketika mereka ingin memberikan kemadharatan kepada kami. Ini maksudnya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Dan ini perumpamaan seperti antum ketika waktu kecil, ya, bertengkar dengan orang yang lebih kuat, antum kalah, kira-kira antum ngebon siapa? Ngebon kakaknya kan? Ayo kakaknya dibon. Nah, kita ngebon Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala untuk apa? Menghadapi dia, kita di belakangnya. Itu perumpamannya seperti itu. Dan Allah Ta'ala a'la, lebih tinggi. Kita kalau tahu musuh kuat, kita nggak mungkin menghadapinya. Kita pasti apa? Ngebon, cari. Ini siapa yang bisa ngelawan dia? Nah, dalam doa ini juga gitu. Siapa yang bisa melawan dia? Ya, tentu Allah Ta'ala yang nggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Wa na'udzubika min syururihim wa na'udzu, dan aku berlindung bika denganmu min syururihim, dari keburukan mereka. Berlindung kepada Allah,
dari keburukan-keburukan musuh tersebut atau keburukan orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dari keburukan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang bisa menolak kemadharatan, menyingkirkan keburukan dan menghilangkannya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini adalah kandungan dari doa-doa ini. Ya. Dan subhanallah maknanya sesuai, ya. Maknanya sesuai dengan kondisi ketika berhadapan dengan musuh atau berhadapan dengan orang yang lebih kuat dan berkuasa. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan. Doa yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Allahumma anta 'adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya, ana ulang lagi. Allahumma anta 'adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya, bisa ditirukan. Allahumma anta 'adudi, Allahumma anta 'adudi wa anta nasiri bika ahul bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Tapi sekali lagi, Allahumma anta 'abdi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Baik, siapa yang ingin baca? Ya, tafadhal. Apa? Di situ apa? Ajulu. Ajulu. Di nuskhahana asulu. Coba dibaca di nuskhah situ. Ini nuskhah yang aplikasi. Yang kitab ahulu. Ahulu wa bika asulu. Nah, ini yang nggak tahu aplikasi itu, aplikasi sumbernya dari mana? Mungkin nuskhah lain, ya. Tapi di nuskhah yang tercetak, baik yang tercetak secara apa namanya kertas, di situ asulu, ajulu. Kalau di situ yang hijau itu ahulu wabika asulu. Itu yang apa namanya cetakan asli. Karena itu dari cetakan asli dari muallifnya secara langsung. Mungkin yang cetakan ini itu dari nuskhah lain atau dari riwayat lain. Allahu alam. Kalau nuskhahana juga sama. Ini nuskhah dikoreksi oleh muallif langsung juga. Yang dikoreksi oleh muallif di sini tasrih syarh Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Muslim wa Sunnah. Ini tasrih, jadi sudah dikoreksi oleh muallifnya, oleh pengarang kitab Hisnul Muslim. Nah, di sini juga lafaznya bika ahulu wa bika asulu. Sama dengan ijo itu. Ya. Nggak tahu kalau yang nuskhah yang lainnya atau nuskhah apa namanya aplikasi, kalau ajulu itu mungkin riwayat hadis lain. Tapi riwayat yang dipilih oleh muallif adalah asulu ahulu wa asulu. Ya.
Karena lafaz hadis itu ada beberapa riwayat. Ada yang bika ahulu wa bika ajulu. Tapi yang dipilih oleh mu'allif adalah bika ahulu wa bika asulu. Coba dibaca nuskhah yang cetakan yang ini, yang terjemahan. Nah, bahasa Arabnya. Ajulu. Allah alam, yang benar di sini dikatakan bilha al muhmalah, bilha muhmalah, ha yang tanpa titik. Apa? Ha. Kalau dengan titik bawah apa? Julu. Titik atas kha. Ya. Di sini jelaskan bilha dengan ha muhmalah yang tanpa titik. Wallahu taala alam. Tapi bisa ditirukan ya. Sebentar, Afan. Siapa yang baca? Tadi baca. Ya. Wa bika uqatil. Barakallahu fik. Ada lagi yang lainnya? Ya. Fadhal. Ya. Nah, panjang pendeknya. Allahumma anta adudi bika ahulu wa bika asulu. Taib, barakallahu fik. Taib. Ini mungkin ada catatan ya kepada teman-teman sekalian, kalau ingin menggunakan kitab atau cetakan atau PDF atau aplikasi, lihat sumbernya. Dilihat sumbernya. Kalau sumbernya, sumber istilahnya itu masternya itu sumber aslinya, maka ini bisa dikatakan asli. Ada KW 1, ada KW 2 ya. Maka dari itu penting untuk mengetahui sumber aslinya dari mana. Karena dalam beragama kita harus teliti dari mana kita mengambil agama kita dan dari mana kita mengambil ilmu kita. Nah, kalau dengan gini kan kita tahu mana yang sesuai dengan tulisan mu'allif dan mana yang tidak sesuai dengan tulisan mu'allif. Ini kalau tanpa belajar kita nggak mungkin tahu. Dibaca apa adanya. Ya. Maka bacalah sesuai dengan apa yang dipilih oleh mu'allif atau oleh pengarangnya, penulisnya. Yaitu Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Baik. Adapun artinya, maknanya Allahumma ya Allah, anta engkau adudi, lenganku. Adud itu lengan, dan lengan itu sesuatu yang digunakan untuk menangani masalah-masalah. Adud itu lengan bagian atas, lengan bagian bawah ini namanya sa'id dalam bahasa Arab. Lengan bagian atas namanya adud, atau bahasa Indonesianya apa? Adud. Ini kalau bahasa Jawanya bahu, sini bahu, ini katif bahu. Ini apa namanya? Lengan ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, makanya bahasa Arab itu lengkap. Bahasa Jawa ada, cuma lupa. Nah, itu bahasa Jawanya ada. Ini adud. Adud ini yang paling kuat, lebih kuat daripada yang bawah. Ini adud. Makanya kata Allahumma anta adudi, ya Allah engkau lenganku. Dengannya ya, manusia menggunakan lengannya untuk apa? Untuk mengangkat, untuk menghadapi, untuk menjadikan, untuk mengelak. Ya, ketika ada suatu
yang digunakan mengelak apa? Tangan langsung gini ya. Apapun yang terjadi menimpa kita, otomatis refleks yang digunakan mengelak adalah tangan. Nah, dalam doa ini yang digunakan untuk mengelak musuh, mengelak orang yang lebih kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ya Allah, Engkaulah yang menjadi tameng atau perisai menghadapi musuh-musuhku. Wa anta nasiri, wa anta dan engkau nasiri, penolongku. Bika ahulu, denganmu ahulu ataharraku. Ahulu artinya ataharraku, bergerak, berusaha, berupaya. Wa bika asulu, wabika dan denganmu asulu, aku menyerang. Asulu ya. Jadi asulu itu ketika kondisi perang. Asulu itu maju ke depan. Demikian juga ajulu. Ajulu dalam nuskah dalam cetakan elektronik, ajulu itu juga berlari. Berlari untuk menyerang. Makanya ajulu juga benar karena itu riwayat lain, riwayat hadis lain. Tapi yang dipilih oleh mu'allif ahulu. Taib. Ajulu wa asulu, pergi bergerak maju, asulu menyerang, wa uqatil dan memerangi, membunuh. Ini doa diucapkan ketika menghadapi musuh. Ketika seseorang berhadapan dengan musuh dan perang, dia pasti maju, menyerang, membunuh, ya, dan mencari pertolongan. Dan itu semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta adudi. Engkau adalah lenganku yang aku gunakan untuk menghadapi musuh. Wa nasiri, dan penolongku yang menolong dalam menghadapi musuh. Bika denganmu ahulu, aku bergerak maju, wa asulu dan aku menyerang, wa uqatil dan aku memerangi, membunuh. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dari seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam awal hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda liqa'il adu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ketika bertemu musuh, berhadapan dengan musuh dalam perang, beliau membaca doa ini. Beliau membaca doa ini. Dan ini begitu juga digunakan untuk menghadapi musuh apapun, termasuk orang yang berkuasa ingin menyerang dan menzalimi kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini doa zikir ma'ruf. Nah, kira semuanya hafal ya. Ada yang enggak hafal ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau ketemu musuh, ketemu siapapun yang membahayakan, baca doa ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Ibnu Majah. Dan hadis ini atau doa ini diriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ya, mengatakan bahwa dalam hadis tersebut ya, qalaha Ibrahimu ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu, mengucapkan zikir ini Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api itu membaca zikir ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW mengucapkannya
hina qala lahu an-nasu, ketika orang-orang berkata kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan untuk menyerang engkau, maka takutlah. Nabi SAW mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka balasannya adalah fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat Allah, nikmat dari Allah dan keutamaannya, tidak tersentuh oleh keburukan, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, kemudian disidang oleh kaumnya. Dalam persidangan tersebut Nabi Ibrahim memiliki hujjah dan bukti yang kuat bahwa berhala tersebut batil semuanya. Kaumnya tidak mampu mendatangkan bukti bahwa mereka yang mereka lakukan itu benar. Mereka pun mengancam Nabi Ibrahim dengan membakarnya. Dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan berhari-hari. Ketika ingin dilemparkan tidak bisa mendekat. Akhirnya ditaruh di ketepil dan dilempar dengan ketepil. Ketika dilempar, ini dalam tafsir, sebagian tafsir, didatangi oleh malaikat, ditawari pertolongan, kamu butuh enggak pertolongan? Nabi Ibrahim jawabannya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, enggak butuh, cukup Allah Ta'ala sebagai penolongku, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik zat yang dipercaya sebagai penolong, sebagai wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dan menjadikan api tersebut menjadi dingin yang menyelamatkan. Ya. Demikian juga ketika Nabi SAW setelah perang Uhud, Nabi SAW dan beberapa sahabat, banyak dari sahabat yang gugur mati syahid. Lalu orang-orang kufar Quraisy pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan mereka saling mengejek, kita belum menang. Kenapa? Karena belum membunuh Nabi Muhammad, belum membunuh Abu Bakar, belum membunuh Umar radhiyallahu anhuma. Mereka saling ejek, ayo kita balik lagi. Ketika mereka siap-siap ingin balik menyerang Madinah, Rasulullah SAW dengar kabar tersebut, beliau menyeru semua sahabat yang ikut perang Uhud untuk berkumpul dan mengejar sampai di daerah namanya Hamraul Asad. Hamraul Asad itu sebuah gunung, ya, Hamraul Asad namanya, itu di sebelah selatan kota Madinah, dekat dengan Mikot. Sampai di daerah namanya Hamraul Asad, ketemu sama seorang pedagang. Nah, orang pedagang ini sebelum ketemu Nabi itu ketemu dengan orang-orang musyrikin. Ditanya, ditangkap, kamu dari siapa? Dari mana? Kamu siapa? Saya dari sini, saya ingin ke Madinah. Oh, berarti dia ini bukan apa? Bukan orang Madinah. Dia ini orang yang melakukan perjalanan. Seandainya dia ini dari Madinah mungkin dibunuh. Karena dia bukan dari Madinah, dia ingin ke Madinah, ditangkap, setelah ditangkap dikasih tahu. Sampaikan kepada Muhammad dan para sahabatnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kembali. Maka orang ini datang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah namanya Hamraul Asad. Lalu dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang kufar Quraisy lagi ngumpulin pasukan lagi, mau nyerang lagi, kamu harus takut, kamu harus berhati-hati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat tidak menambah ucapan kecuali apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi 180 derajat. Yang asalnya orang-orang kufar Quraisy ini merasa kuat dan yakin berani nyerang lagi, dan kondisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang merasa terpepet dan kelelahan setelah kalah, berbalik arah. Orang musyrikin Quraisy menjadi apa? Ciut nyalinya. Para sahabat dan Rasulullah SAW semakin apa? Semangat, semakin berani setelah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Padahal sebelum terjadi hal tersebut, para sahabat itu pada was-was, kita dalam keadaan luka parah gini, diserang lagi gimana nanti? Orang kafir Quraisy juga merasa apa? Yakin, berani kuat, berbalik arah. Yang yakin menjadi ciut, nggak jadi menyerang ke Madinah, mereka pulang lagi. Para sahabat yang luka parah, yang asalnya khawatir, menjadi apa? Semangat dan berani. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka mereka kembali pulang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, keimanan. Kembali dengan penuh keimanan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terkena musibah sedikit pun. Maka dari itu ketika kita berhadapan dengan siapapun, orang yang lebih kuat dari kita, orang yang musuh-musuh kita, hendaknya kita mengucapkan kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang berikutnya cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik yang dipercaya. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang kita baca dari zikir-zikir berkaitan dengan zikir bertemu musuh dan orang yang lebih kuat dan berkuasa, dan juga zikir ketika tertimpa musibah yang sangat berat. Wallahu taala alam. Sebelum ana tutup, mungkin ada yang kurang jelas atau pertanyaan 1 2, tafadhol. Nggih, tafadhol. Taib. Apakah untuk doa ini perlu diulang-ulang? Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap berdoa beliau selalu mengulang-ulang doanya. Tapi tidak dibatasi berapa kali. Rata-rata Nabi SAW ketika mengulang 3 kali, ini secara umum. Maka dari itu zikir dan doa apapun kita disunahkan untuk mengulang-ulang terus. Yang tidak diperbolehkan adalah membatasi dengan jumlah tertentu. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, baca terus sampai apa? Sampai ludahnya kering. Baca terus tanpa henti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika seorang hamba berzikir mengulang-ulang zikirnya, dan ketika berdoa mengulang-ulang doanya. Wallahu taala alam. Dan itu adalah dalam bahasanya al-ilhah. Ilhah itu apa? Ngerengek. Orang kalau ngerengek, apa yang dia lakukan? Ngulang-ulang permintaannya lah, minta uang, ngerengek. Nah, seperti itulah kita berdoa. Wallahu taala alam. Ada lagi?
Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Nas'alullah ta'ala bi asmal husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amal salih, wa an yaghfira lana jami'a dhunubina fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.